Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu
Dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Kami mau menanti-nantikan lawatan-Mu ya Tuhan atas kehidupan kami setiap pribadi lepas pribadi. Biarlah lewat firman-Mu kami terus diubah, kami terus dibentuk, karena kami mau Tuhan di ujung kehidupan kami nanti, hidup kami ditemukan benar-benar berkenan di hadapan Bapa. Kami memerlukan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya seharusnya kita mengerti tujuan hidup kita yang benar. Supaya selama kita hidup di dunia ini kita mengarahkan fokus hidup kita hanya tertuju kepada satu tujuan, yaitu Tuhan dan kerajaan-Nya. Kalau kita sudah tahu bahwa tujuan hidup kita yang benar itu adalah Tuhan dan kerajaan-Nya, maka kita sudah tidak lagi mengharapkan kebahagiaan hidup dari dunia ini. Dan kita sudah tidak lagi mencari kebahagiaan hidup dunia, saudaraku. Sebab kalau kita tahu tujuan hidup kita adalah Tuhan dan kerajaan-Nya, lalu kita masih mencari kebahagiaan hidup di dunia ini, itu berarti kita masih ingin dipuaskan oleh dunia ini. Itu berarti kita masih melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak mendatangkan kebahagiaan hidup yang sejati untuk kehidupan kita. Satu hal yang harus kita ingat, kebahagiaan hidup yang sejati bagi orang percaya adalah memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, memiliki keterikatan dengan Tuhan dari hari lepas hari, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan hidup kita, kesenangan hati kita, kesukaan hati kita, sehingga setiap hari kita hidup melekat dengan Tuhan. Kenapa kita harus hidup melekat dengan Tuhan? Supaya di dalam keterikatan kita dengan Tuhan, kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Ini yang harus kita kejar lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Kenapa demikian? Karena perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan itu lebih berharga, itu lebih bernilai daripada apapun yang kita miliki di dunia ini. Kita harus ingat, saudaraku, untuk apa kita memiliki dunia ini dengan segala isinya, kalau pada akhirnya di ujung kehidupan kita nanti, hidup kita ditemukan tidak layak, tidak berkenan di hadapan Bapa, yang pada akhirnya akan membuat kita ditolak oleh Allah. Dan ini yang sangat mengerikan. Kita harus ingat, firman Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi berjuang untuk menjadi berkenan di hadapan Bapa di sorga itu harus lebih dari segala-galanya. Kenapa saya katakan kita harus berjuang untuk menjadi berkenan? Karena setiap hari kita diperhadapkan dengan tawaran-tawaran dunia yang sering kali merangsang kita untuk hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Saudara perhatikan itu. Ingat sekali lagi, kita harus sadar banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita harus sadar bahwa hanya orang-orang yang kehidupannya ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, mereka lah yang akan diperkenankan masuk ke dalam hidup yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal. Saudaraku, kalau kita mau melihat pada kehidupan bangsa Israel, kalau kita mau bercermin pada kehidupan mereka, firman Tuhan katakan seperti yang ditulis di dalam 1 Korintus 10, lalu kita membaca ayatnya yang kelima, ayatnya yang keenam. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Saudara perhatikan itu.
Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Saudaraku, dengan demikian kita harus sadar, segala sesuatu yang merupakan kejahatan di mata Allah, kalau kita lakukan itu, akan membuat hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Kalau kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah, hidup kekristenan kita menjadi sia-sia. Percaya kita kepada Allah akan menjadi sia-sia. Karena setiap orang yang kehidupannya tidak ditemukan layak dan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, dapat dipastikan mereka akan ditolak oleh Allah. Jadi kita harus memeriksa keinginan diri kita. Jangan sampai kita masih memiliki keinginan-keinginan terhadap kesenangan hidup dunia yang pada akhirnya akan menyeret kita ke dalam kebinasaan. Firman Tuhan sudah mengatakan, semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Saudara perhatikan itu. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita mengarahkan fokus hidup kita kepada tujuan hidup yang sesungguhnya, tujuan hidup yang benar. Hanya satu, Tuhan dan kerajaannya dan bukan yang lain. Karena untuk apa kita hidup sebagai orang Kristen, kita hidup sebagai orang percaya, kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga, tetapi cara hidup kita masih terikat dengan dunia ini. Sia-sia kehidupan kita, saudaraku. Kita harus ingat, keterikatan kita dengan dunia ini itu merupakan kejahatan di mata Allah. Sebab kalau kita masih bersahabat dengan dunia ini, kita menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Oleh karenanya kita harus mengambil keputusan, melepaskan kehidupan kita dari keterikatan dengan dunia ini. Bagaimana caranya kita bisa melepaskan diri kita dari keterikatan dengan dunia ini? Hanya ada satu cara. Kita hanya menginginkan Tuhan saja. Kita hanya merindukan Tuhan saja. Kalau kita membiasakan diri kita seperti ini, di setiap gerak kehidupan kita, yang kita pikirkan itu adalah Tuhan saja, maka di setiap gerak kehidupan kita itulah kita akan berjuang untuk menjaga kehidupan kita supaya tidak tercemari dengan kehidupan dunia, tidak dikotori dengan kehidupan dunia. Kita akan berjuang untuk terus menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup, karena kita tahu benar firman Tuhan sudah berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan. Kalau kita sudah tahu tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan, lalu kita tidak berjuang untuk menjaga perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan, maka kehidupan kita sebagai orang percaya akan menjadi sia-sia. Jadi kita harus sadar akan hal ini. Tadi sudah saya katakan di awal, untuk apa kita bisa memiliki dunia ini dengan segala isinya, kalau pada akhirnya hidup kita tidak ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga? Sia-sia, saudaraku. Di dalam Matius 16 ayat 26, firman Tuhan mengatakan dengan sangat tegas, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Artinya seberapa banyak yang kita miliki di dunia ini, apapun itu, ya, apapun itu yang kita anggap itu bisa menyenangkan kita, menyukakan hati kita, itu bisa membahagiakan hidup kita, semuanya itu hanya sementara. Semua yang ada di dunia ini akan hilang lenyap, dan satu-satunya kekayaan hidup yang akan kita bawa sampai di hadapan Allah Bapa di sorga adalah ketika kita memiliki hidup yang berkenan di hadapan Allah. Saudara perhatikan itu. Ini kekayaan hidup yang tidak akan pernah hilang. Jadi di sepanjang umur hidup kita, di kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini,
Perjuangan kita hanya untuk satu hal ini. Berjuang untuk menjadi pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Itu adalah kekayaan hidup yang bernilai tinggi, lebih daripada apapun yang kita miliki di dunia ini. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara perhatikan itu. Jadi menjadi berkenan kepada Allah Bapa di sorga itu harus diusahakan. Kalau kita tahu bahwa kita harus memiliki hidup yang berkenan, lalu kita tidak mempergunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan ini untuk berusaha menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, saya harus katakan, kita sedang menyanyiakan kasih karunia Allah. Kita sedang menarik diri dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita sadar akan hal ini, supaya perjuangan kita sebagai orang percaya tidak menjadi sia-sia, tetapi kita berjuang sampai pada akhirnya di ujung kehidupan kita nanti, kita menjadi orang yang menang, yaitu kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita, supaya kita tidak menyanyiakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami, dan kami mau mempergunakan kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami saat ini ya Bapa, hanya untuk berjuang memiliki kehidupan yang benar-benar berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau menjaga kesucian hidup kami, kekudusan hidup kami, supaya kehidupan kami dipandang layak di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, kami percaya Engkau akan memberkati kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.